Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri yang berbahagia, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, di tengah mewabahnya virus corona yang angkanya masih terus melonjak. Ya. Kita berlindung kepada Allah sambil membaca sholawat tibbul qulub, ya, bareng-bareng ya. Siap ya? Memohon perlindungan Allah dengan membacakan sholawat tibbul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dilindungi dari segala penyakit, khususnya penyakit yang sedang mewabah saat ini, yaitu virus corona. Ya, kurang kompak ini sholawatnya ya. Coba kita ulang sekali lagi ya. Bareng-bareng kompak ya. Santri pria, santri wanita, kita kompak ini untuk membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, para santri sekalian, kita manfaatkan waktu yang singkat ini, ya, kita akan bahas tafsir ya, Al-Quran. Temanya kita akan ulas, kita akan kaji tentang ilmu yang berkah. Ya. Jadi bagaimana caranya para santri memperoleh ilmu yang berkah itu dalam rangka atau dalam mengkaji atau dalam kegiatan mondok di pesantren Gegampalan ini ya. Yang mau nulis silahkan siapkan tulisannya, catatannya terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Ya. Baik, sebelum kita bahas tentang bagaimana mencari ilmu yang berkah, kita coba simak tayangan berikut. Ya. Tayangan berikut ini terkait dengan ilmu yang berkah itu ya. Ilmu yang berkah ini. Baik, kita simak tayangan berikut ini. Ya, kita lihat. Ya. Salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama, metode belajar para wali-wali Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Mereka selalu di atas kita, dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa, dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka.
Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu, itu yang beda. 1 hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman Baik, saudara sekalian, para santri, ya, berdasarkan tayangan barusan kita ulas bahwa tujuan kita mencari ilmu, ya, tiada lain untuk memperoleh berkah, ya, atau manfaat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya para santri, ya, memperoleh ilmu itu dengan cara yang berkah. Ya. Berkah itu isinya banyak. Bisa jadi kita belajarnya itu adalah dengan cara yang gampang, yang mudah. Ya. Ya. Pasti mau kan belajar dengan cara yang mudah, tidak sulit, tidak capek, gitu. Sekali baca langsung hafal. Ya. Nah, yang pertama, untuk mencari ilmu yang berkah itu, niatkan belajar karena Allah. Ya. Jadi bukan untuk yang lain, ya. Niat belajar ilmu ini, mondok di pesantren ini tiada lain dalam rangka untuk belajar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ya, kata malaikat Jibril, "Iqra." Sampai 3 kali itu malaikat Jibril meminta Nabi untuk membaca. Ya. Iqra, Iqra, Iqra. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Ya, Nabi itu nggak bisa baca. Ya. Jadi Nabi SAW nggak bisa baca sebagai jawaban terhadap bahwa Quran itu bukan ciptaan Nabi. Nabi aja nggak bisa baca. Jadi langsung dari Allah, ya. Itu jawabannya. Nah, ketika Nabi nggak bisa baca, kemudian dituntun oleh malaikat. Ya, oleh malaikat. Sehingga diteruskan, Iqra bismi rabbika. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini kata bismi rabbika, para santri sekalian, ya. Ini sebagai isyarat, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai membaca sebagai salah satu gerbang ilmu pengetahuan itu dengan menyebut nama Allah, ya, barulah Nabi lancar menghafal atau juga mengucapkan surat Al-Alaq itu. Ya. Nah, ini apa makna dari peristiwa ini? Ya, kurang lebih gini, bahwa engkau Muhammad tidak bisa baca, tidak akan sanggup menerima ilmu. Ya, tetapi kalau engkau membacanya karena Allah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah, ya, maka Nabi yang tidak bisa baca pun akan mampu menerima ilmu dari Allah karena menyebut nama Allah. Ya. Nah, jadi setelah kalimatnya disempurnakan dengan bismi rabbika, seakan-akan, hai Muhammad, baca. Sekalipun engkau tidak punya guru, ya, yang mengajari, ya, sekalipun engkau tidak punya kesempatan belajar,
tapi lakukanlah semua itu dengan bismi rabbika. Niat karena Allah. Ya. Ingin memperoleh ilmu, ingin belajar karena Allah. Ya. Alladzi khalaq. Allah itu yang menciptakanmu. Ya. Ya, yang menciptakanmu saja begitu mudahnya. Ya. Apalagi ya hanya memberikan pengetahuan kepada Muhammad. Nah, jadi dari peristiwa itu kita bisa melihat ya, apabila suatu perbuatan dilakukan karena Allah, ya, bahwa yang tidak bisa mengucapkan apapun bisa dengan mudah mengucapkannya. Ya, bisa dengan mudah mengucapkannya. Ya. Jadi jangankan perkara yang sulit, perkara yang mustahil pun apabila dilakukan karena Allah, maka akan jadi mudah. Banyak contoh ini di kalangan para ulama. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab hadis ya. Di situ Nailul Autar ya, dan kitab-kitab yang lain, beliau itu hampir frustasi. Ya, hampir frustasi. Tapi karena dia yakin kepada Allah bahwa yang mengajarkan ilmu pengetahuan bahwa dia belajarnya hanya karena Allah, maka beliau menjadi seorang ulama yang besar. Ya. Para santri sekalian, coba nanti perhatikan kalimat Bismi Rabbika itu ya. Itu kan bisminya ada alifnya itu. Hanya dalam ayat ini saja nih, kalimat Bismi menggunakan alif. Ya, menggunakan alif. Jadi alif itu menunjukkan ada peristiwa yang panjang, ya. Karena biasanya kalau ada alif sebelumnya itu baris kasroh, maka mesti pakai iya, ya. Maka mesti pakai iya. Tapi di sini tidak, ya. Tapi di sini tidak, ya. Di sini tidak menggunakan kata iya, ya. Karena tanda alif biasa dibaca panjang, ya. Tapi dalam ayat ini tidak. Oleh karena itu menunjukkan ada satu kisah bahwa kalau orang yang minta baca panjang prosesnya nggak bisa-bisa, ya. Namun ketika diminta baca dengan niat karena Allah, maka akan jadi mudah. Ya. Nah, setelah mudah begitu, kemudian Nabi ingin cepat-cepat, ya, sampai ingin hafal seluruh ayat-ayat atau juga wahyu yang diturunkan kepada beliau, ya, sehingga tergesa-gesa sampai turunlah ayat di surat 75, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wahai Muhammad, jangan cepat-cepat engkau lafalkan bacaan itu. Inna jam'ahu wa qur'ana, karena kami nanti yang akan menanamkan, ya, menanamkan ilmu itu dalam jiwamu. Jadi orang yang menghafal karena Allah, dia tidak akan capek mengingat hafalannya, ya, nggak akan capek. Allah akan menanamkan hafalan itu dan Allah akan menanamkan dalam pikirannya untuk mudah mengingat. Nah, jadi kalau di antara para santri masih kene aya nu hararese diajar, ya, terus hafalana mintul wae, ya, geus digosok ku vitamin sagala rupa tapi tetap teu tokcer wae, ya. Da mamna memang jeung bala-bala wae, ya, jarang pernah jeung madu jeung vitamin. Coba kembali koreksi niat, ya. Niatnya, ya. Jadi kalau masih butek, belajar itu nggak encer, nggak tokcer, ingat-ingat niatnya. Kita belajar itu karena Allah atau bukan, ya. Jadi koreksi, ya. Jadi mulai pertemuan ini silahkan para santri untuk mengoreksi niat masing-masing supaya diajar di pesantren teh gampil, teu hese, teu capek. Ya. Di antara sebab
hafalan rusak atau napi hafalan gampang hilap teh, gampang poho diantarana nyaeta kurang lurus dalam niat mencari ilmu. Tanu kahiji. Ya. Baik, orang lanjutkan di tayangan videonya. Ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Tapi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa, dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah, mendengar hadis Nabi SAW itu jalan kaki 1 bulan, 1 hadis. Al-Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran, 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata, itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam. Terus ketemu di sana. Subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis. 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis. Lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu 1 hadis 1 bulan itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin. Saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis, itu 1 bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu. Baik, para santri sekalian, dari tayangan tadi kita bisa kasih catatan ya, betapa ilmu itu diperoleh dengan cara yang sulit. Ya, para ulama dulu itu mencari ilmu, menafsirkan 1 ayat saja dari negara ke negara. Sulit sekali. Ya, anjeun mah tinggal datang ke pesantren, tinggal duduk manis, mencatat, menghafal, ya. Gampang, sudah instan ilmunya. Ya. Jadi apalagi sekarang yang dipersulit, yang menjadi sulit mencari ilmu itu. Segalanya sudah ada. Yang beda adalah keberkahan dari ilmu itu. Ya. Nah, maka yang kedua, nih catatan yang kedua. Bagaimana caranya supaya ilmu itu berkah? Yang kedua adalah lakukan oleh para pencari ilmu itu dengan jalan takwa kepada Allah. Ya. Jadi nuka dua teh cara mencari ilmu supaya ilmunya berkah, takwa. Coba dicek surat Al-Baqarah ya, ayat 189 dan Al-Baqarah ayat 282. Ya, tok ditingali dina Qur'anan. Al-Baqarah 189 dan Al-Baqarah 282. Nu nyandak Qur'an, nyandak pulpen, distempel, di garis bawahi. Di ujung ayatna dina surat 182 surat Al-Baqarah, 189 surat Al-Baqarah, Allah ngadawuh wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwa anjeun ka Allah la'allakum tuflihun supaya anjeun bisa beruntung. Hiji tah. Ya. La'alla dina kaidah bahasa itu menunjukkan suatu kerjaan ya akan tercapai
bahagia ya jika syarat pekerjaan sebelumnya dikerjakan. Jadi bahagia mah lu banyak. Di mana saja, kapan saja, bagaimana saja keadaannya. Nah, bahagia anu keur nyari ilmu ku takwa mah ya manehanana bisa menang kabagjaan, kagampilan, kemudahan di dalam rangka mencari ilmu. Takwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi la'alla supaya bisa tuflihun kudu takwa. Muka dua ini yang penting nih. Surat Al-Baqarah 282. Wattaqullah, takwa ka anjeun. Hai para santri gempalan. Wa yu'allimukumullah. Allah bakal mere ilmu ka anjeun. Wallahu bikulli syai'in alim. Da Allah mah kana segala sesuatu uninga. Allah mah uninga kana segala sesuatu. Apaleun Allah. Nah, dua nih ayat ini nih, yang terakhir, ayat 282. Ya, wattaqullah la'allakum wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa anjeun ka Allah, Allah bakal ngajarkeun. Ya. Allah bakal ngajarkeun ka anjeun kabeh. Ya. Wa yu'allimukum, coba tinggal di ayat Qur'an. Wa yu'allimukum, Allah bakal ngajarkeun pakai fi'il mudhari. Ya. Dina bahasa Inggris mah fi'il mudhari teh maknana bisa tilu. Hiji present ayeuna continuous tuluy-tuluyan, terus future nu bakal ka hareup, nu bakal ka sorang. Tapi ilmu mudhari dina bahasa Arab teh dina bahasa Inggris mah tilu maknana. Ya. Jadi lamun ka anjeun takwa dina ningan ilmu, maka Allah akan ajarkan ilmu pengetahuan yang sangat luas ayeuna. Nah, jadi ayeuna anjeun keur milari ilmu, takwa ka Allah. Dipasihan ku Allah, dibere ilmuna ku Allah. Atau terus continuous. Ya. Lamun di mana-mana halna butuh ku ilmu eta ku Allah dibere. Da takwa keneh. Ya. Atau dina masa nu bakal kaharep pada masa yang akan datang. Allah pun akan beri kepada santri, kepada orang yang takwa di dalam mencari ilmu. Ya. Jadi bukan dia yang lelah untuk belajar, bukan anjeun, bukan ente semua yang lelah untuk belajar. Ya. Tetapi Allah yang akan mengajarinya. Allah yang akan mengajarinya sehingga kalian belajarnya dengan mudah. Ya, belajar dengan mudah. Para santri sekalian, bagaimana bisa menguatkan ingatan? Bagaimana bisa belajar dengan baik? Teorinya dalam Al-Quran cuma satu. Ya, takwa ke Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tes dina surat Al-Baqarah ayat 282. So, silakan cek setelah Al-Quran turun. Ya, tidak ditemukan orang yang paling banyak ilmunya, ya, orang yang paling banyak kreativitasnya, kecuali orang Islam. Ya. Nah, di sini para santri semuanya, ya maka dengan takwa ini bisa saja hanya melihat sedikit kemudian paham, kemudian juga baca sedikit paham, belajar sedikit langsung cepat, itu karena takwa. Ya. Yang punya ilmu kan Allah. Oleh karena itulah mintalah kepada yang memilikinya. Ya. Pada Allah. Jadi beberapa ayat di dalam Al-Quran, para santri sekalian, yang terkait dengan ilmu, itu pemberian. Ya. Oleh karena itu, Anda sebagai santri harus minta kepada pemiliknya. Ya. Jadi meskipun ada hukum di dunia itu belajar, diberi ilmu, belajar, tapi dengan takwa ini Allah akan beri pengetahuan itu dengan gampil, dengan mudah. Ya. Nanti silakan dicek di surat 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada yang diberi dengan ilmu, diberi itu. Kalimatnya utitum.
Jadi supaya diberi oleh Allah, maka mintalah kepada Allah yang Maha memberi. Ya. Kemudian di surat Al-Mujadalah, ya, surat 58 ayat 18. Coba dicek. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, jadi para santri supaya belajarnya mudah dan gampang, maka mintalah kepada pemilik ilmu, yaitu Allah. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkait dengan ilmu, Allah itu memberi. Nah, supaya diberi ke Allah, kalian harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kalau sudah takwa, akan ada keberkahan ilmu. Ya. Awet. Para ulama dulu tadi dicontohkan dalam tontonan dalam video tadi, itu luar biasa sekali mereka bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Dan awet sampai sekarang, berkah ilmunya karena diamalkan. Ya, nanti orang yang belajarnya dengan takwa, maka akan memperoleh keberkahan dalam ilmu itu. Ya, para santri sekalian, paling tidak ada 4 orang yang belajar itu sifatnya. Ya. Sifat-sifat orang yang belajar itu. Cepat ingat, lambat lupa. Ayo, cepat ingat, lambat lupa. Coba. Cepat ingat, cepat lupa. Sahata. Lambat ingat, lambat lupa. Ya. Lambat ingat, cepat lupa. Wah, ripuhim, lambat ingat, cepat lupa. Nu paling hebat nu kumaha? Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Cepat ingat, sulit untuk lupa. Ayo gitu. Cepat ingat, sulit untuk lupa. Ya. Jadi lupa saja susah. Rek poho hese. Nah, jadi derajat yang 4 itu coba dihitung-hitunglah. Para santri ada di mana ta posisi di antara nu 4 teh. Nah, orang yang cepat ingat atau lambat lupa, atau nu lambat ingat cepat lupa, ya, cepat lupa. Sok dijawablah itu mau ke masing-masing, ya, ke masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang ingin takwa Allah berikan ilmu itu dengan mudah? Tidak. Lalu kersaha atuh takwa teh, kersaha atuh diberena ilmu teh lamun kanu takwa teh? Dijawab dina Quran surat 3 ayat 102. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, anjeun kudu takwa ka Allah haqqa tuqatihi, takwa anu sabener-bener takwa. Jadi ilmu bakal diberikan oleh Allah kepada para santri keur anu takwa, tapi takwana teh serius. Haqqa tuqatih, lain takwa ngan ukur diucapkeun wungkul. Lain takwa dipidatokeun wungkul, tapi takwa anu dilaksanakeun, takwa anu direalisasikeun, sehingga takwanya teh betul-betul haqqa tuqatih. Lamun takwana para santri haqqa tuqatih, maka diajar dina ilmu nage tangtos gampil. Hoyong diajar gampil, hoyong diajar mudah, hoyong cepat lupa lambat lupa, cepat ingat lambat lupa. Ya, atau cepat ingat susah lupa, inginnya. Nah, mudah-mudahan orang sadaya santos ieu pengaosan hiji luruskeun niat dina rangka mencari ilmu, anu kadua takwa ka Allah dina raraga supaya Allah masihan ilmu ka urang sadaya. Sakitu rupina pengaosan bab tafsir ya dina kesempatan ieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Orang tutup doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa izzana min syarri nafsina. Allahumma inna nastaudi'uka ma alimtanihi fa'arudduhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.